Halo sobat pendengar, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan merangkum film 127 jam, di mana seorang pemuda yang terjebak karena tangannya terjepit, dan dengan terpaksa ia harus memotong tangannya sendiri dengan peralatan seadanya. Yuk, langsung saja kita simak rangkuman filmnya. Di awal film, seorang pemuda terlihat sedang mempersiapkan barang bawaannya. Itulah dia, Aaron. Dia sangat hobi mendaki, dan kali ini dia melakukan hal gila, pergi sendirian ke Blue John Canyon tanpa ngabarin siapapun. Hal yang menarik dari dirinya adalah selalu mengabadikan setiap perjalanannya dengan handycam jadulnya. Kala itu ia berangkat dari rumah Jumat malam 23 April 2003. Setibanya di sana, karena hari masih gelap, dia pun tidur sejenak. Dan keesokan harinya, ia mulai bergegas menggunakan sepeda andalnya. Bagaikan anak-anak freestyle, ia manuver sana-sini. Dan akhirnya, boom, jatuh. Tapi tidak menurunkan semangat 45-nya. Tanpa tobat, ia pun makin merasa dirinya adalah pembalap MotoGP. Melaju tanpa rem. Bahkan terlihat dengan kecepatan 120 km per jam sambil mengangkat ban depannya. Setelah 45 menit mengendarai BMX-nya, ia pun mulai berjalan kaki menyusuri bebatuan. Tak lama, ia bertemu dua orang gadis. Kita sebut saja Bunga dan Mawar. Mereka ternyata lagi tersesat. Mereka ingin pergi ke The Dome. Aaron, selaku lelaki kesepian, akhirnya menawarkan jasanya untuk mengantar Bunga dan Mawar. Setelah berjalan beberapa kilo, Aaron berkata, "Aku tahu rute yang lebih cepat, tapi sangat sempit dan perlu pemanjat handal." Bunga dan Mawar berkata, "Kita pemanjat dan kuat." Mereka bertiga pun kemudian memanjat tebing yang sangat sempit. Bunga dan Mawar mulai ketakutan. Setelah berada di posisi yang pas, Aaron berkata, "Kalian harus ingat, semua akan baik-baik saja." Kemudian Aaron melepaskan pegangannya dan menjatuhkan dirinya. Bunga dan Mawar berteriak, "Aaron, apa kau baik-baik saja?" Tidak menjawab, malah si lelaki kesepian ini bernyanyi. Setelah mendengar nyanyian si Aaron, Bunga dan Mawar pun memberanikan diri untuk melepaskan pegangan mereka dan menjatuhkan diri. Setelah melewati tebing itu, mereka bertiga pun berjalan, dan tiba saatnya untuk mereka bertiga berpisah. Aaron pun mulai melanjutkan perjalanannya ke Blue John Canyon. Satu demi satu tebing ia lalui tanpa rasa takut. Dan disinilah musibah terjadi. Ketika menuruni satu tebing, batu yang ia pegangi terlepas dan jatuh bersamanya. Batu itu pun menghimpit tangan kanan Aaron. Ia seakan tak percaya dengan apa yang terjadi. Dan disinilah kisah 127 jam yang sangat membekas di hidupnya. Aaron terlihat diam dan tak menyangka jika kejadian ini menimpa dirinya. Ia berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan tangannya dari himpitan batu itu. Ia mencoba mengangkat dan mendorong batu itu dengan sekuat tenaga, tetapi batu tersebut tidak bergerak sama sekali. Ia pun melihat jam. Waktu menunjukkan pukul 3 sore. Ia kemudian berpikir apa yang harus dilakukan. Ia mengeluarkan semua barang yang ada di dalam tasnya. Ia melihat sebuah tang dengan pisau lipat kecil yang tumpul di dalamnya. Berpikir bisa memotong batu tersebut. Tak disangka pekerjaan itu dilakukannya sampai keesokan harinya tanpa tidur. Batu itu pun tidak bergerak sedikit pun. Ia pun berpikir untuk membuat video. Ia menyampaikan jika dirinya adalah Aaron dan ia terjebak di situ sudah 24 jam. Siapa yang menemukan ini? Tolong berikan kepada orang tuaku. Di video tersebut, ia menceritakan kenapa bisa berada di situ. Keesokan harinya, ia mencoba mengangkat batu menggunakan tali, namun hasilnya tetap sama. Tubuhnya kini mulai melemah, dan ia mulai berhalusinasi tentang minuman Coca-Cola, Fanta, Nutrisari, Mizone, Marimas, dan masih banyak lagi.
Kemudian ia melihat air yang ia bawa. Air yang ia punya semakin hari semakin sedikit, dan hanya cukup untuk sampai besok. Setiap beberapa jam, ia hanya minum satu tegukan. Ia hanya punya satu solusi, yaitu air seninya. Ia mulai buang air kecil di sebuah kantong yang ia bawa. Ia pun mulai berhalusinasi lagi, tidur bersama pacarnya yaitu Kristi. Tiba-tiba terjadi petir, hujan pun turun. Ia dengan segera mengangkat botol minumannya agar air yang turun bisa memasuki botol tersebut. Namun, karena hujan terlalu deras, akhirnya membuat air makin banyak memenuhi tempat yang ia berada. Batu yang menghimpit tangannya pun mulai bergerak. Ia berhasil melepaskan tangannya dari batu itu. Kemudian berlari ke mobil dan ke rumah pacarnya. Namun si Kristi tidak membiarkan dia masuk. Dan ternyata itu hanya halusinasinya. Keesokan harinya, ia terlihat seperti orang yang sangat depresi. Ia membuat video seakan-akan dia adalah pahlawan superhero. Aaron Ralston! Let's hear it for Aaron! Kemudian, ia teringat akan ayah dan ibunya. Ia meminta maaf kepada ibunya karena sebelum pergi ia tidak mengangkat telepon dari ibunya. Ia merasa jika mengabarkan ibunya, ia tidak akan berada lama di situ. Ia sangat merindukan kedua orang tuanya. Keesokan harinya, air yang ia punya sudah habis. Dan ia sudah mulai dehidrasi. Ia mengikat pergelangan tangannya dan menusuk tangannya dengan pisau sampai mengenai tulangnya. Kemudian ia meminum darahnya sedikit. Malamnya, karena sudah sangat kehausan, ia mulai meminum air seninya sendiri. Kemudian, ia menonton video ketika ia bersama Bunga dan Mawar bergembira bersama di kolam. Setelah itu, ia menuliskan sebuah tulisan di dinding, yaitu tahun kematiannya sendiri. Keesokan harinya, tangannya mulai mati rasa. Pikirannya mulai tidak karuan. Ia selalu berhalusinasi dan selalu mengingat masa lalunya, kenangan bersama pacarnya dan keluarganya. Ia bertekad akan bertahan dan kembali. Ia kemudian berhalusinasi melihat sebuah kursi. Ayah, ibu beserta semua keluarganya duduk di situ. Ia meyakinkan dirinya ia pasti akan kembali. Keesokan harinya ketika ia tertidur, ia mendengar suara anak kecil. Ia melihat adiknya dan dia sedang bermain, namun ia menghilang, dan adiknya berjalan pergi. Ia ingin meraih adiknya, namun tangannya tersangkut. Akhirnya, ia memutuskan untuk mematahkan pergelangan tangannya. Ia kemudian mulai memotong tangannya sedikit demi sedikit. Ia tetap konsentrasi agar tidak kehilangan kesadaran. Di sini saya tidak bisa menampilkan videonya karena menurutku adegan di sini terlalu ekstrim. Coba deh kalian nonton, jantung kalian pasti akan gak nahan lihatnya. Setelah beberapa lama, ia berhasil memutuskan tangannya. Ia kemudian terdiam, seakan tidak percaya dengan apa yang ia lakukan. Ia mulai membungkus tangannya menggunakan plastik dan mengikatnya dan berjalan pergi. Tapi sebelum itu, ia memotret tempat yang sangat bersejarah dalam hidupnya itu. Ia berjalan menyusuri bebatuan itu dan keluar. Ia melihat ke langit, kemudian berteriak dan tertawa sambil menahan sakit dari tangannya. Ia berjalan keluar dan melihat ada genangan air yang sangat keruh. Tanpa menunggu lama, ia pun langsung meminumnya. Kemudian ia berjalan menyusuri gunung bebatuan itu. Ia berjalan sangat jauh sambil menahan sakit, bahkan sampai terjatuh, tetapi tidak menghilangkan semangat untuk hidup. Sampai di mana ia mulai kehilangan kesadaran. Ia melihat ada sekelompok keluarga yang sedang berjalan. Ia berteriak meminta tolong. Keluarga itu pun datang.
Ia kemudian meminta air dan memberitahukan jika ia memotong tangannya sendiri. Keluarga itu pun menelpon tim penyelamat untuk datang. Tak lama helikopter pun datang. Mereka dengan segera mengantarkan Aaron ke rumah sakit. Pesan yang diambil dalam film ini adalah jangan pernah menyerah jika mendapat masalah. Masalah itu bisa selesai jika mempunyai tekad yang kuat, dan hanya kamulah yang bisa menyelesaikan masalahmu. Dan satu lagi, jika ingin bepergian sendiri, belajarlah untuk mengabarkan ayah, ibu, kakak, saudara, teman, pacar, atau siapapun itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di rangkuman film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.